Hai generasi muda investasi, sudahkah kalian berinvestasi dalam pasar modal? Efek apa saja yang diperdagangkan dalam pasar modal? Dan efek apa saja yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah? Yuk kita bahas bersama. Baik, efek yang diperdagangkan dalam pasar modal yang pertama adalah saham. Saham merupakan surat tanda penyertaan modal. Jenis saham dibedakan berdasarkan hak klaim dan bukti kepemilikan. Berdasarkan hak klaim, saham terdiri dari saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Sedangkan saham berdasarkan bentuk kepemilikan, saham terdiri atas saham atas nama dan saham atas unjuk. Bagi kalian yang ingin melakukan investasi di saham, kalian akan melakukan pertimbangan-pertimbangan, termasuk apa sih keuntungan yang akan kalian peroleh ketika kalian berinvestasi di saham. Pada dasarnya, kalian akan mendapatkan 3 keuntungan yang kalian peroleh ketika kalian memiliki saham. Yang pertama adalah dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan, dapat berupa dividen tunai dan dividen saham. Yang kedua adalah capital gain. Dan yang ketiga adalah saham bonus. Selain itu, pasti ada resiko yang akan kalian terima ketika kalian melakukan investasi di saham. Adapun resiko yang akan kalian terima di investasi saham, yang pertama adalah capital loss, yang kedua adalah resiko kebangkrutan, yang ketiga adalah resiko likuiditas aset, yang keempat adalah resiko delisting, yang kelima adalah resiko suspending, dan yang terakhir adalah resiko unik dan resiko pasar. Selanjutnya, efek yang bersifat hutang yaitu obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan juga melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, jenis obligasi berdasarkan penerbit, yaitu corporate bonds, government bonds, dan municipal bonds. Nah, kedua, jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, zero coupon bonds, kedua coupon bonds yang meliputi fixed coupon bonds dan floating coupon bonds. Ketiga, jenis obligasi berdasarkan hak penukaran atau opsi yang terdiri dari exchangeable bonds, convertible bonds, callable bonds, dan putable bonds. Keempat, jenis obligasi berdasarkan jaminan atau kolateralnya dibedakan menjadi 2. Pertama, secure bonds yang termasuk di dalamnya adalah mortgage bonds, guaranteed bonds, dan collateral trust bonds. Kedua, unsecured bonds. Akhir, jenis obligasi dilihat dari segi nominal. Yang pertama, conventional bonds, kedua, retail bonds. Keuntungan yang kita dapat ketika kita memiliki investasi obligasi adalah pertama, mendapatkan kupon atau bunga, kedua, capital gain ketika hak konversi, dan yang terakhir, hak klaim pertama. Kalau resikonya apa aja sih? Ada inflation risk, political risk, credit risk, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu instrumen derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu rights atau hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Menurut pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal, HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu waran. Waran merupakan sebuah kontrak yang berisi kewajiban investor untuk membeli underlying aset atau saham pada harga dan waktu tertentu. Yang ketiga yaitu futures. Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying, dapat berupa indeks, saham, obligasi,
dan lain-lain di masa mendatang. Yang terakhir yaitu option. Options adalah kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu yang ditetapkan atau strike price dengan jangka waktu tertentu. Opsi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu call option, yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang opsi atau taker untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar saham tersebut. Yang kedua yaitu put option yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang opsi atau taker untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Yang keempat adalah efek lain-lain. Di sini kita akan membahas 3 efek, yaitu reksadana, exchange rate fund, dan yang ketiga adalah dana investasi real estate. Jika kalian ingin memulai investasi namun memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan dalam menilai risiko dan menilai investasi, maka reksadana akan cocok untuk kalian. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Di Indonesia sendiri terdapat 2 bentuk hukum, yaitu PT dan KIK. Jenis-jenis reksadana dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan isi portofolio dan berdasarkan Bapepam nomor 4C4. Berdasarkan isi portofolio dibagi menjadi 4, yaitu reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Berdasarkan peraturan Bapepam nomor 4C4 dibagi menjadi 3, yaitu reksadana terproteksi, reksadana penjaminan, dan reksadana indeks. Efek selanjutnya adalah exchange rate fund atau ETF. ETF dapat diartikan sebagai reksadana yang diperdagangkan dalam bursa. Sama halnya dengan reksadana konvensional, reksadana ETF atau exchange rate fund merupakan bentuk dari KIK atau kontrak investasi kolektif, di mana yang membedakannya adalah diperjualbelikan dalam bursa seperti saham. Yang terakhir adalah dana investasi real estate, di mana di Indonesia secara hukum masuk ke dalam kontrak investasi kolektif. DIRE diartikan sebagai pengumpulan dana yang dilakukan oleh perusahaan investasi yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk properti, baik secara langsung seperti gedung maupun secara tidak langsung seperti saham dan obligasi di perusahaan real estate. Di sesi sebelumnya sudah membahas mengenai pasar modal konvensional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pasar modal syariah. Secara umum, kegiatan yang dilakukan di dalam pasar modal syariah tidaklah jauh berbeda dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat karakteristik khusus yang berkaitan dengan prinsip syariah, yaitu efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU PM bahwa pasar modal syariah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Efek yang diperdagangkan di dalam pasar modal syariah yaitu saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan efek beragunan aset syariah. Berinvestasi di dalam pasar modal syariah cukuplah mudah dengan memilih perusahaan seperti perusahaan efek, kantor pos, bank, dan pegadaian. Kita sudah dapat melakukan investasi baik secara manual maupun secara online. Yang perlu diingat bahwa investasi memiliki resiko, sehingga harus memilih dan mengelola resiko dengan tepat sebelum berinvestasi. Jadi sudah tahu kan efek apa saja yang diperdagangkan dalam pasar modal? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.